Akhir-akhir ini tuh aku ngabisin waktu dengan cara nonton film-film cinta-cintaan gitu, kayak The Half of It, terus juga Irreplaceable You, terus ada To All the Boys That I Loved Before, 1, 2, dua-duanya aku tonton. Ya pokoknya semua film yang aku rasa bisa sambil santai lah nontonnya, nggak perlu jalur cerita yang jelimet, terus juga dialog yang filosofis. Ya pokoknya bisa diikutin gitu sambil nyender santai gitu, nggak usah fokus-fokus amat. Kalau aku lagi fokus gitu, aku emang lebih suka kayak nonton film-film filosofis atau film sci-fi. Aku sering nggak fokus, jadinya aku nonton film-film ya menurut aku ya guilty pleasure aja, kayak drama-dramaan ini. Apa sih yang bikin film cinta-cintaan atau film drama itu menarik? Padahal kan ya promisnya paling cuman kayak gitu, entah perjalanan untuk bisa bersatu dengan segala halang rintangnya kayak cerita Crazy Rich Asian gitu, atau perjalanan untuk menuju berpisah dengan segala halang rintangnya kayak Irreplaceable You. Jadi kayak The Notebook, Familiar Taste of Summer, dan rata-rata film lainnya itu menyajikan promise dan payoff yang sama. Karena kemarin aku baru dengerin kuliahnya Brandon Sanderson soal menulis fiksi gitu, dan dia bilang katanya kalau kalian menikmati suatu film atau menikmati suatu buku kayak gitu, kalian jangan cuman dinikmatin aja, tapi coba kalian cari tahu apa yang bikin bagus atau enggak. Dia bilangnya kayak gini istilahnya, kalau kamu itu pengen masak, itu kamu jangan sekedar ngikutin resep, naruh apa, kapan, berapa lama, terus juga apa aja yang dibutuhin, tapi nanya kenapa berapa lama, kenapa butuh ingredient itu, kayak gitu, untuk kalian mengetahui kenapa ada film yang works dan ada film yang nggak work. Padahal dengan genre yang sama, dan menurutku ini genre yang safe banget buat ditiru oleh semua orang. Kalau ditanya misalnya film drama itu apa sih yang bikin bagus, aku satu mungkin yang bikin bagus itu prinsipnya, kayak mengambil prinsip soal cinta tuh kayak gimana. 500 Days of Summer nih dengan baik bisa membungkus itu. Dia memberikan nuansa baru pemahaman kita soal mencintai, dicintai, dan cinta itu sendiri dalam film itu. Kalau kalian ambil contoh yang lain kayak Good Will Hunting dan The Half of It, aslinya juga memberikan nuansa-nuansa pemahaman soal cinta itu apa dan kayak gimana dan kenapa patut untuk diperjuangkan. Jadi konsep-konsep ini, nuansa-nuansa ini itu adalah nuansa-nuansa yang nggak perlu original, tapi mungkin sejalan dengan pemikiran kalian atau nggak sejalan dengan pemikiran kalian sehingga kalian merasa tergelitik untuk kesel sama filmnya. Kalau aku kayak 500 Days of Summer itu aku ya relatif setuju, tapi dikemasnya menurutku ya kurang begitu bagus sih, jadinya nggak works di aku. Tapi banyak banget orang yang ngerasa itu film works, jadi aku ngerasa ya mungkin prinsipnya itu sesuai sama orang lain, dan orang lain itu ngerasa kayak jarang banget ada film yang prinsipnya sesuai dengan prinsipnya dia. Kenapa film drama itu juga bagus? Mungkin ceritanya unik. Apa sih yang lebih unik daripada time travel kan? Kalau cerita cinta yang basisnya time travel tuh kayak Time Traveler's Wife, terus About Time, dan yang terakhir tuh Be With You, film Korea. Ini juga memberi nuansa baru sih di choices kayak gitu. Kalau aku nonton 3 film ini dan aku ngerasa kayak ya konsepnya menarik dan unik, dan memberikan kita kesempatan berpikir untuk memahami apa itu namanya pilihan dan alternatif itu nanti efeknya seperti apa dalam kita. Mungkin angan-angan kita pengen bisa untuk rewind masa lalu dan melakukan A, nanti ujungnya kayak gimana, atau melakukan B, nanti ujungnya kayak gimana. Kayak kamu mau mengubah nggak sih masa lalumu, kayak gitu. Dan nuansa ini ya aku anggapnya kayak unik untuk kamu yang suka film drama-drama gitu, tapi dengan tambahan kayak sci-fi gitu, time travel. Walau tidak ditulis dengan cara scientifically kayak gitu, tapi menarik banget untuk ditonton dan membuat kita membahas lebih dalam soal pilihan dan konsekuensi. Atau mungkin yang bikin film romance itu menarik kayak komedinya. Kalau kalian pengen nyari yang komedinya top banget, di kepala aku langsung keluar The Big Sick. The Big Sick-nya Kumail Nanjiani ini menurut aku salah satu rom-com terbaik sepanjang masa yang pernah aku tonton, dimana aku nggak bisa bedain jeda mana ketawa, mana nangis, mana ketawa, mana nangis. Dua-duanya itu kerasa kayak begitu natural muncul,
Dan ini mungkin yang perasaan yang kita missing dari hidup ini, karena kita jarang banget nemu high dan low itu dengan waktu yang berdekatan kayak gitu. Dan romantic comedy ini ya bener-bener memberi kita really high. High kayak ngelawak yang bikin kita ketawa ngakak sekenceng-kencengnya, dan really down yang bikin kita sedih sesedih-sedihnya. Atau kalian mungkin suka yang lain kayak 50 First Dates-nya Adam Sandler atau film-film Adam Sandler lainnya yang menurut aku juga lumayan bagus. Dan memang romantic comedy itu ya bisa diterima berbagai kalangan, baik yang cowok maupun yang cewek. Ya biasa cowok-cowok kan males nonton film romantic gitu kan, karena kayak The Notebook itu full cuman isinya kayak impiannya para cewek kayak gitu. Tapi kalau kalian nonton ada komedinya kayak Big Sick atau 50 First Date atau Wedding Singer, itu ya kalian bisa nonton dan ikut ketawa walaupun mungkin kalian nggak bisa ikut part nangisnya. Menurut aku sih yang terpenting dari suatu film drama itu adalah begitu relate-nya dengan kehidupan kita pribadi. Kayak kalian nonton Tom yang kegeeran di 500 Days of Summer, mungkin kalian juga pernah ngerasa kegeeran kayak Tom, atau kalian pernah ngerasain kayak Tim di About Time yang pengen tahu gimana sih keadaan kalian kalau kalian ngambil keputusan yang berbeda. Rasa memiliki hubungan dengan karakter dalam film ini yang bikin film ini tuh menarik buat kita. Karena mau kalian nonton deh misalnya film superhero kayak Iron Man kayak gitu, kalian kan nggak bakal bisa relate dengan kejeniusannya, bikin robot atau bikin suit yang benar-benar harus A harus B, terus science fiction bisa bikin time travel kayak gitu. Tapi kalian bisa relate dengan hubungan dia dengan anaknya si Morgan atau dengan istrinya, karena film itu ya berusaha relate dengan kalian. Dan menurut aku film cinta-cintaan itu ya yang bikin menarik itu nggak ada hubungannya dengan budget. Kalau kalian pernah lihat film-film yang tadi aku sebutin itu, bahkan time travel pun tidak memakai budget yang kayak bikin visual effect yang luar biasa keren gitu. Enggak, kayak masuk lemari doang terus bisa time travel atau tiba-tiba time travel. Dan kekuatan yang disajikan itu ya murni dari penulis skenario, sutradara, dan aktor yang mendalami perannya. Ini yang bikin aku pengen ngebahas satu hal. Bisa nggak sih sineas Indonesia ini bikin film yang bagus kualitasnya untuk drama? Karena dari segi penulis kita punya, penulis skenario kita punya, sutradara kita punya, aktor juga banyak yang bagus. Apakah kita bisa bikin film yang menarik soal percintaan? Jawabannya sih iya. Aku pernah nonton film cinta Indonesia yang menurut aku unik banget. Itu kayak Terlalu Tampan, itu wah lucu banget dan ceritanya unik dan menarik buat dinikmatin kayak gitu. Terus juga kalau kalian pengen boyfriend experience, kalian mungkin cewek-cewek suka banget nonton Dilan 1990 karena ngeliat Iqbal ngeliat di kamera. Film yang menarik banget buat ditonton. Atau yang super relate kayak Imperfect, dan itu menurut aku film terbaiknya Ernest. Eksekusinya juga bagus banget, dialognya juga bagus banget, dan ceritanya sederhana tapi emang itu cerita yang paling bisa nyambung dengan masyarakat sekarang. Satu, terus ada yang paling bagus drama itu juga Dua Garis Biru. Ini apalagi sutradaranya tuh memberikan sentuhan-sentuhan long shot juga yang enak banget buat dinikmatin sama kita. Kalau tanya lagi, bisa nggak kita untuk Indonesia bersaing di dunia perfilman? Bisa, tapi ya di dunia sekitar drama atau romantic comedy. Kalau di komedi sendiri, aku ngeliat walaupun itu sama kekuatannya, mungkin di dialog, di skenario, di cerita yang unik gitu, tapi film komedi Indonesia tuh ya kayak Warkop Reborn dan film-film yang emang intentional yang lucu doang, itu malah gagal untuk menghibur aku, paling nggak secara pribadi ya. Dan kalau misalnya kalian nanya film apa lagi yang bisa dibuat, ya mungkin film action kayak The Raid dan The Raid 2, terus kayak Headshot, film-filmnya Iko Uwais itu juga semuanya enak banget buat ditonton, walau itu kayak action low budget gitu ya. Tapi menurut aku ya kita punya kesempatan besar banget di drama, karena orang-orang kita mungkin lebih memahami drama ya daripada komedi. Ya gitu aja sih dari aku untuk sekarang. Oh iya, kalau kalian ada film drama yang pengen kalian kasih tahu ke aku dan mungkin menurut kalian itu bagus banget buat tonton, bisa komen di bawah. Kalau kalian pengen lihat pembahasan aku soal film-film, bisa ke sana. Oke, segitu aja dari aku. Bye-bye.